episode sebelumnya. Udah ditungguin dari tadi, ini dari jam 10, sekarang udah jam 2, ini belum datang-datang juga, gimana ya? Nah, ini barang-barang ini kayak. Oke, langsung kita cek. Boleh kok. Oke, ini barang kita udah susun semuanya yang tadi datang. Untuk konsep juga kita sebenarnya udah siapin. Gimana Mas Juang? Barang-barangnya udah oke semua, udah sesuai? Sesuai sini, nggak ada yang kelewat. Kalau kelewat pokoknya saya pulang. Jangan dong. Ini tanknya oke. Wes. Mantap ya, Bu? Mantap. Oke, jadi gimana? Mau diturunin? Boleh. Oke. Masuk, gas. Oke, jadi setelah akuariumnya kita kirim, itu para tim aquarium maker itu langsung berkarya untuk bikin kabinetnya. Dan gua pribadi pun nggak tahu ya, kabinetnya itu bentuknya kayak gimana gitu. Dan ternyata di hari yang kita tunggu akhirnya sampai juga, dan para aquarium maker itu datang semua ke Nusatik membawa kabinet yang wah gila sih, ini kabinetnya keren banget sih. Ini kabinetnya sama pipa-pipanya itu apa ya? Futuristik banget lah, sesuai sama event yang kita bikin. Jadi benar-benar kalian di sini tuh bisa lihat ya, mereka ngebangun akuariumnya seperti apa, dan wah pokoknya ini deh cuplikannya, gue kasih lihat deh kalian. Halo, saya Juang Stabil dari Peran Stabil. Nah, kali ini kita sudah ada di hari pertama Nusatik 2026, tepatnya di booth-nya Java Petco Hall 10. Kita lagi setting akuarium yang sudah kita persiapkan kurang lebih 1 minggu ya. Mepet banget waktunya. Dan kita kan dari Malang tuh, mau nggak mau kita harus cari bantuan, dan untungnya dari salah satu peserta yang mengikuti acara hari ini, MJA memberikan kesempatan untuk bikin juga di MJA. Nah, kalau konsepnya di akuarium ini kita cari yang simple tapi tetap fungsional. Yang artinya pipa itu nggak sekedar dipasang cuma buat habis-habisin pipa, tapi semua ada fungsinya. Salah satu yang kita bisa lihat di bagian sini itu ada mantis reaktor yang nantinya akan saya fungsikan sebagai tempatnya purity, di mana saat besok disetting sama tim aquascape-nya Santiginya itu nggak bikin terlalu coklat. Nah, nanti disaring di purity. Kemudian dari pemipaannya pun kita pasang plug and play, jadi kalau mau lepas pasang gampang. Sudah ada jalur backwash atas, jalur backwash bawah, terus bisa juga dripping. Nah, kemudian kalau mejanya kita cari yang simple tapi bahannya berkualitas, nggak bikin korosi dan anti lapuk. Nanti juga untuk ornamen bagian kanan juga ada tuh, kelihatan tuh. Itu bukan hanya sekedar hiasan, itu bisa dilepas pasang pakai magnet, tapi bisa merapikan kabel-kabel. Jadi kabel-kabel semuanya ada di sana. Kontrolernya nanti bisa taruh sini tuh. Nah, nanti kita rapiin semua. Dan untuk kacanya ini pun kita pilih yang Ray-Ban. Jadi biar enak gitu kalau lampunya nanti nyala. Misalkan nih kita tutup ya. Nah, pasti kan kayak gitu sih. Tapi emang kalau kita yang diandelin di pemipaannya dan pengondisian akuariumnya. Jadi nanti teman-teman kalau mampir ke Nusatik atau mungkin mau ngeliat yang ini nantinya, itu bisa diukur sendiri kira-kira presisi atau enggak, gitu sih. Mungkin dari Mas Juang kali ya, lagi sibuk nggak nih? Bisa aku ganggu nggak? Ini ada pasukannya. Ada pasukannya ya, coba Mas Juang gimana nih? Tahun lalu juga datang ini Mas ya? Tahun lalu malah spesial deh. Kalau sekarang ditemenin sama temen-temen nih, gimana perasaannya nih Mas Juang? Yang jelas seru banget. Oke. Di sini juga jadi makin seru karena semuanya ngeluarin karya masing-masing. Betul. Berarti ini ya, masa tersaingi apa merasa apa nih? Enggak dong. Malah jadi makin Malah rame. enak ya. Kalau gini kan industrinya jadi gerak. Iya, betul sekali. Terus apa yang ditampilkan untuk Nusatik 2026 ini nih, Mas Juang? Karena waktunya terbatas dan saya paling jauh, saya cari yang simple. Jangan curhat gitu dong, jangan langsung curhat gitu dong. Tapi kalau tentang konsepnya nggak jauh-jauh dari pipa.
Jadi kan kalau pelayanan stabil itu tagline-nya kan fungsional, presisi. Jadi ini nanti tetap semua nggak cuma dipasang ball valve, tapi itu ada fungsinya. Ada fungsinya semua, berarti nggak cuma hiasan aja ya. Oh. Soalnya kamu tuh kelihatan kayak boros banget, mas, sambungan-sambungannya tuh boros banget itu. Karena itu fungsinya kalau misalkan ada event nih, atau kita setting ke tempat orang gitu ya, bongkarnya gampang. Wah. Makanya kita nggak pernah mengurangi itu union. Union ya, pasti selalu wajib tuh ya. Pasti wajib. Union ya. Kalau nggak pakai union pasti harus motong. Nah itu ribet kalau gitu. Mending kita manfaatkan itu, cuma memang tasnya jadi lebih oke. Tapi kan emang spesial Iya, kan. betul. Apa yang beda dari tahun lalu nih konsepnya? Kalau tahun lalu kita ngandelin ke alat elektronik semua ya, sudah auto dosing, ada otomatis semua. Kalau ini kita benar-benar yang kita andalin jalur pemipaannya kayak ini nih. Apa tuh? Coba kita datengin nih, kita datengin. Mantis reaktor nih. Mantis reaktor buat apa itu? Jadi kita sengaja kasih purity karena besok kan mau di scaping. Nah kalau misalkan running, biasanya kalau kayunya belum oke itu biasanya keluarin running tuh. Running ya, benar. Nah dengan purity ini nanti bisa mengurangi efek coklat-coklat itu. Nah tapi gimana caranya? Pompanya cuma satu tapi bisa untuk mendistribusi ke akuarium dan nggak sampai nggak imbang, semuanya harus imbang stabil. Wih, tetap stabil kan? Ya, pokoknya kalau Mas Juang tuh harus stabilkan ya, wajib stabilkan. Nah, terus ada lagi apa nih Mas? Terus kalau dari meja kita cari yang simpel juga, tapi bahannya kita buat yang anti korosi. Oh ini mejanya ini? Ya kabinetnya ini anti korosi, bahannya kita pakai nggak bikin lapuk. Oh nggak bikin lapuk, berarti awet tuh, lama tuh? Lama, awet. Oke. Terus kabel-kabelnya juga kabel-kabel nanti kita atur rapi biar enak lihatnya. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih yang bikin beda lagi nih? Ya, di sini sih ada tempat kontrol, tapi nanti kalau udah dipasang nih keren nih. Wih, pokoknya nanti harus di-shoot nih. Ya, harus dong. sudah jadi nih ya. Buatnya Ini dari Malang ya. Klip dangdut gitu. Oh bisa, nanti Wih. kontak sama apps. Wih, mantap banget pokoknya ya. Ampun sampai si kecil ini ya, bantuin luar biasa. Ini artisnya loh ini. Makanya. Terus apa lagi nih Mas Juang nih, pipa-pipa lagi nih, coba. Kalau pipanya backwash-nya semua sudah kita atur juga sampai ada emergensinya, misalkan ada apa-apa nih sama pipanya, itu bisa ditutup dulu, stopkan sampai air nggak mungkin akan turun. Oh gitu. Semuanya plug and play, bisa satu jalur. Dan ini juga di sini ada drippingnya nanti. Oh dripping, wih masih ada drippingnya Jadi juga. misalkan apa namanya kuras nih, kok kurasnya kayaknya perlu di dripping ya, diisi sama dibuang dari situ bisa, dimasukin ke filter bisa. Gokil. Kita manfaatin barang-barangnya Java pokoknya. Iya pokoknya ya, barang-barang flow color pasti ya. Oke, terus apa lagi ya ini ya? Itu sih yang Kayaknya itu ya yang bikin beda ya. Oh sama ini, Apa tuh? dari sekian banyak ini kayaknya yang paling simpel lagi masang pipa di akuarium cuma ini. Oh iya, karena itu doang ya. Berarti kalau lubanginnya cuma 3 ini tok ya? Tiga, tapi di Tapi sini in outnya gimana in outnya tuh? nanti deh kalau darah nih Oh gitu, kalau darah nih. Kan Wah. biasanya kalau kayak gini biasanya berisik tuh. Ah Kita bener. buktikan dengan settingannya Pran Sabil bakal berisik atau enggak. Oke, kita tahu, kita tunjukkan dah pokoknya. Berarti juga nggak ada ngebor-ngebor di bawah juga ya? Kita Nggak, juga di samping. malah di samping ya? Ya. Wih, beda lagi nih pemipaannya nih, luar biasa sekali nih. Mas Juang, wah, nggak sabar nih. Terus apa lagi nih ya yang beda lagi ya? Pokoknya intinya sih kalau Mas Juang ini ruwet gini ya. Iya. Gampang nggak sih Mas? Gampang. Soalnya kan di mana-mana tuh kadang mikirnya, wah ini ruwet nih, ribet nih atau gimana, ada bocor ya. Kalau udah rapi terpasang semua, perawatannya gimana nih, trik and trick dari Mas Juang? Makanya kalau mau bikin akuarium tuh konsepnya harus jelas dulu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ini kayak gini nih, Ya, berarti kita udah sepakat ya. Ya. Oke. Berarti nanti saya buat, kita settingnya harus bener, bersih, baru nanti kita kasih pembelajarannya juga. Nah, orang-orang kadang kayak gini nih dideketin sama ruang yang nggak sesuai. Ya bener. Itu pancet, Ya atau tampias apa gitu juga pengaruh juga Betul. ya. Makanya konsep ini harus disesuaikan sama ruangannya. Dan kadang orang maksain kan. Iya, karena kan intinya sih kepingin ada akuarium di rumah. Nah, itu. berarti tetap harus dipikirkan dulu Harus, ya. wajib. Makanya Oke. penggunaan meja banyak yang anti korosi, anti jamur itu juga salah satu faktor untuk mensiasati kondisi ruangan. Oke. Karena Wah. kan saya sering banget lihat yang kayak gampang Iya, kropos Karena tuh. kan akuarium pasti
ya nggak jauh-jauh dari air ya. Iya, pasti. Kadang kita ngisi air, kadang luber. Kita ngomongin atau gimana. apesnya ya. Ya betul, bener banget. Oke Mas Juang, itu tip and triknya. Terima kasih Mas Juang. Sama-sama. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, nggak sabar. Oke, nama saya Erik dari Wangsa Aquarium Indonesia. Konsep yang dipakai sekarang ini, jadi kebetulan kita dapat akuarium dari Java. Filtrasi juga akrilik dari Java. Kita setting meja, setting pemipaan, dan setelah ini kita besok rencananya mau didesain aquascape nih, gitu. Tantangannya yang sekarang itu waktu sama tema yang tiba-tiba dadakan. Jadi gimana caranya? Wangs tuh bukan cuma saya doang di sini, tapi ada tim di sini yang ngerjain semuanya dadakan. Jadi gimana caranya ini akuarium bisa sesuai konsep sesuai sama si scaper yang mau pakai gitu. Kalau detail spesial sih nggak ada ya, cuma kita selalu buat untuk sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Misalkan akuarium ini untuk aquascape, kita kejar gimana caranya buat skema si filtrasi aquascape. Tapi kalau untuk predator, kita buat untuk predator. Karena kebetulan ini untuk aquascape, kita kejar sekaligus kita diskusi dulu sama si scapernya. Mau bentuknya seperti apa, gitu. Sekarang aku mau gangguin Ko Erik dulu, Ko. Halo Ko, apa kabar Ko Erik? Halo, Pak. Gimana? Gimana Ko Erik? Mungkin bisa dijelasin apa sih konsep dari akuariumnya kali ini nih? Kayaknya beda juga nih. Setiap aku datengin beda-beda nih. Spesialnya Wangs nih kayaknya nih ya. Kalau konsepnya buat di akuarium sekarang, kita ikutin nih apa yang mau dibuat sekarang. Karena kondisi sekarang ini mau didesain aquascape. Jadi gimana caranya kita bikin konsep nggak ngeganggu si aquascape-nya juga. Karena menurut kita setiap akuarium tuh beda fungsi, beda ikan, dan beda desain, itu pasti beda bentuknya. Wah. Jadi jangan cuma tampilan yang kita tongolin, tapi kayak fungsionalnya nggak diperhatiin gitu ya. Kadang kan orang tuh juga intinya pengen akuarium di rumah. Nah kalau dari Bang sendiri tuh gimana biasanya tuh? Misalnya orang pemula kan, aku pengen ada ikan koki di rumah atau ikan arwana di rumah. Nah, kalau gitu. dari Bang sendiri tuh gimana? Kalau kita lihat koki sama arwana, misalkan arwana atau predator ya, kita lihat koki aja kotoran atasnya banyak, kotoran bawahnya juga banyak. Berarti kita nggak mungkin samain sama predator dong. Iya, betul. Jadi setiap orang paling nggak harus bisa pelajarin dulu maunya apa, dengan konsepnya seperti apa, baru kita desain. Oke. Desain pemipaan maupun si filtrasinya. Jangan semuanya disamakan. Oh gitu ya, tapi beda ya Beda dong. sebenarnya ya. Beda. Oke, kalau konsepnya kali ini gimana nih kok, boleh dijelasin nih kok? Sebenarnya sih konsepnya standar untuk akuarium yang simple sih sebenarnya ya. Cuman yang kita bedakan di sini bagaimana si scaper bisa ngedesain tapi nggak banyak ngeganggu walaupun kita pakai si filter bawah ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau aquascape pakai filter kanister. Iya, Dia nggak benar. terlalu banyak oksigen. Betul. Mereka lebih mengandalkan CO2. Iya. Nah, kalau dia pakai lebih besarnya ke some filter, biasa CO2-nya berubah jadi O2. Berarti ini PR juga dong ini ya? Benar, salah satu PR-nya juga. Makanya nanti paling dari timnya aquascaper-nya harus tambah lagi CO2-nya lebih kencang. Iya ya. Karena kan benar-benar beradu nih. Iya sih. Antara oksigen sama CO2-nya masih beradu. Jadi emang tetap beda lagi, dan ini karena konsepnya besok ngefit sama aquascape, Nah, itu agak dia. beda lagi nih ya kok ya. Benar, beda-beda Terus banget. apa lagi nih kok, coba. Ini kayaknya disembunyiin di belakang juga, mungkin boleh kok mendekat kok ke sini kok. Kalau Apa kenapa kita aja taruh nih, di kok? belakang? Karena kalau di bawah aquascape identik dengan pasir ya.
Betul. Nah kalau misalkan nggak ada pasir, apalagi ikan-ikan kecil gitu, kalau kita di bawah pasirnya masih kesedot. Oh iya benar-benar. Berarti ini kalau buat pakai pasir batu gitu aman ya, Boy ya? Lebih aman. Karena dari samping. Benar. Ini malah dilubanginnya di belakang nih, beda lagi dari yang lain juga. Cuma kelemahannya makan space di belakang 5 cm. Jadi nggak bisa terlalu pojokin banget akuariumnya. Oh iya, jadi kalau mau di pepet tembok juga ada susah Benar. ya. Setiap akuarium menurut kita pasti ada kelemahan dan kelebihannya juga. Betul. Bukan berarti semua akuarium itu selalu ada kelebihannya sih. Kalau buat kita ya. Nah makanya kita gimana caranya meminimalisirkan si kelemahannya ini. Oke. Sesuai kebutuhan yang dimau buat akuarium apa. Benar-benar. Gitu. Tetap ya, ini karena ada aquascape. Terus kan ada PR tantangan tersendiri nih, pakai filter akrilik. Menurut Ko Erik gimana? Kayak nyusahin aja nih Java nih, apa gimana nih? Bukan nyusahin ya, tapi balik lagi ke mau gimana bentuknya kan gitu. Gimana bentuknya tetap Sama ya? sih aquascape-nya, cocok atau enggak? Gitu. Oke. Wah, ada ini ya. Iya. Unik banget nih aku ya. Tetap pelampung juga pakai nih ya kok. Kita usahakan Sistem pakai pelampung ya. Betul. Terus masalah perawatannya nih kok. Kalau misalnya kami pajak gini dari luar sendiri perawatannya gimana sih kok? Atau trik and trick buat apa ya? Orang kan kadang ini pengen beli atau apa tapi nggak tahu perawatannya atau maintenance-nya gitu. Perawatan gampang, kalau memang nggak mau ngerawat, siapin kiper aja satu untuk buat gitu ya, Iya. bayar ya. Karena gini, kita bikin ekosistem nih alam, kita jadiin ada di rumah. Ya. Nggak mungkin kita bisa ngelawan Tuhan dong. Ya, betul. Jadi otomatis manusianya yang pelihara, anggap ini juga makhluk hidup juga. Iya. Nah kalau misalkan cuma mau pelihara tapi tidak mau perawatan, susah. Nah, apalagi sekarang di Java udah lebih gampang nih, banyak cairan-cairan untuk perawatan. Iya, benar. Jadi udah dipermudah lah. Iya, Gitu. jadi gitu aja nih yang untuk maintenance-nya ya. Aman. Terus apa lagi ya? Biasanya kalau orang awam banyak pertanyaan tuh. Nah iya pipanya nih. Pipanya nih maksudnya buat apa sih kalau kayak gitu tuh sambungan gitu? Kalau di kita lebih simple banget ya. Soalnya kan basic dasar kita balik back to basic. Akuarium itu cuma ada in sama out. Nah betul. In-outnya jadi gimana nih kalau dari samping? Kalau dari belakang nih. Iya, kita dari turunnya kita dari sebelah kiri, masuknya dari sebelah kanan biar tetap dia muter airnya. Kalau ada putaran bawah tuh gimana jedotnya? Nah, balik lagi. Basicnya itu untuk apa? Kan Oh, gitu. iya Kalau sih, ini untuk benar, aquascape, balik lagi. nah mungkin kita sedot bawah. Oh. Berarti kan ngandelin mineral-mineral yang ada di akuarium. Iya benar. Yang udah kebentuk ekosistemnya di akuarium. Kecuali ikan lain, kita bisa bikin bawah, sedot kotoran atas, itu bisa. Tapi kalau buat aquascape, kita harus samain sama tema. Temanya. Betul. Oke, pokoknya ini kalau dari waktu sebelum sendiri malah bisa lah request apapun bisa. Apapun bisa kita bikin, semuanya. kita buatin. Yang penting kita pasti arahkan dulu. Jadi jangan sampai kayak kita cari-cari pelanggan nih, ayo dong beli dong, tapi kita jeblosin pelanggan ke Iya, benar. ke tempat yang dia capek juga ngurusinnya gitu loh. Bener banget. Nah, itu dia. Kalau dari pipa, perawatan pipa gimana nih kalau selama pakai vlog color nih, coba. Yang pertama warnanya oke, nggak ada perubahan, itu udah pasti, ya kan? Kalau untuk pemasangan, hampir sama lah semua pipa ya. Iya ya. Iya, simple. Ya tinggal masalah bentuk kayaknya mau dikerenin juga pipanya bisa kita buatin keren. Mau simple juga bisa, tapi kan banyaknya pemain akuarium baru nih, kita lebih kejar ke simpelnya. Karena kenapa? Kita kejar cuma 2 titik, air naik dan air turun. Nah jangan sampai dia nanya lagi, ini ada 4 pipa buat apa ya, pipa 4 nih? Yang ada bingung kan? Bingung. Ini apa keluarnya ininya? Nah ini keluarnya kemana ya? Oh, pasti juga banjir. Bener. Nah kita bikin simpel mungkin sih. Oke, terima kasih banyak Ko Erik. Saya dengan Pak Ratno. Kalau ini konsepnya nanti buat aquascape, jadi aquascape plus ada ikan diskusnya, gitu. Kalau untuk sump filternya ini baru mau disetting, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti itu. Beda dari yang lain itu sebenarnya mungkin untuk
konsepnya dan sistemnya ya, sistem instalasi pipanya nanti. Gitu. Ini progres sudah 60-70%an kurang lebihnya. Ini tinggal ada beberapa yang masih kita perlu setting lagi nanti. Oke, kita langsung aja ke Ratno Kaca Aquarium. Halo Mas Ratno. Halo. Sekarang konsep dari Ratno Kaca Aquarium ini gimana nih Mas? Ini konsepnya buat Ikan diskus ya? Jadi nanti di sini ada aquascape-nya. Temanya nanti paling tema natural gitu. Tema natural ya. Ini malah kayaknya beda juga nih dari yang lain juga nih. Ini Pakai apa aja ini Mas? Ini buat menonjolkan pipanya ini, Mbak. Widih. Betul. Khasnya Ratno Kaca Aquarium ini pipanya juga, tapi tetap rapi ya. Rapi, Mbak. Pasti ya, presisi Pasti juga presisi, nih. Mbak. Nah, mantap banget. Ini fungsinya apa aja nih Mas? Cuma PC ngantok atau piye? Enggak dong. Ini Oh, pasti gitu. ada fungsinya. Semua itu Oh, ada fungsinya. boleh mungkin dijelasin buat teman-teman yang nggak tahu apa sih maksudnya kok kalau sekarang tuh akuarium kenapa sih pakai pipa-pipa kayak gitu Mas? Boleh Mas? Sebenarnya ini bukan hanya soal estetika ya. Betul. Tapi pipa seperti ini juga semua itu berfungsi semua, Mbak. Oke. Berarti ada in out-nya atau kayak gimana nih Mas? Maksudnya nih? Ya, ini kan sistemnya. Ini sistemnya apa nih? Ini overflow. Oh, overflow. Oh, di sini ya Mas. Wih, beda lagi. Konsepnya buat partisi gitu, Pak. Oh, Bisa oke. buat sekat-sekat ruangan gitu. Oh, malah bisa buat sekat ruangan juga. Wah, jadi ruangan juga jadi lebih minimalis juga ya. Oke. Terus apalagi nih Mas yang konsepnya apalagi dari Ratno nih yang beda lagi nih? Kalau beda Dari bawah nih kayaknya beda juga nih Mas. Kalau dari bawah nih. Iya, Mbak ya. Heeh. Pipanya ya sangat-sangat ramai nih, Mbak. Ini tadi kayaknya lebih ke boros juga nih Mas ya. Gimana nih Mas? Tapi ya tetap jadi bagus sih, jadi estetik juga sih. Terus ada in out-nya. Nah, terus kan kita di Java ini kan ada tantangan tersendiri nih Mas. Kita pakai filter akrilik. Akrilik, ya. Nah terus gimana? Apakah susah apa gimana tuh filternya? Untuk susah enggak sih, Mbak? Sama sih. Kalau untuk filter sama. Sama semua ya. Cuman nanti bakal diisi apa aja nih Mas? Maksudnya apa nih komponen apa aja nih yang di dalam sini nih? Paling kalau media filter ya, Mbak ya. Kalau media filter paling nanti pakainya ada buremet, Ya. terus ada neo media, Oke. ada biokolumnya juga. Terus ini malah juga lengkap kayaknya ada UV terus sama. Ada. Ini apa sih Mas? Kayak apa? Kalkes deh dimasukin Ini otomatis reaktor malah. Ya, betul. Itu apa Mas fungsinya tuh? Ini fungsinya untuk memutar kalkesnya gitu, Mbak. Tetap filter juga jatuhnya. Ini filter juga. Ya ampun ada aja coba nyempil di situ. Tapi juga langsung malah pipanya tersambung juga dari satu akuarium juga ya jadinya ya. Ya, benar. Wah gokil. Ini sudah ada lampu UV juga. Wah sudah lengkap banget ada lampu filternya UV. juga. Semuanya ya pompa UV. Reaktornya, malah reaktor filter kalkes juga. Komplit, Mbak. Wah ini paket komplit. Paket Ini komplit. Kalau dijual nih boleh spill nggak sih Mas? Kalau kayak gini. untuk harga kayak gini kita susah juga nyebutinnya. Susah ya. Kira-kira berapa Mas? Nih, mungkin udah di filternya ya wes jangan wes filternya aja wes larang ini. Yo kira-kira ya lumayan lah. Lumayan ya? Oh mobil enggak ya? Enggak. Ya motor apa? PCE kali. Ya kisaran segitu sih, Oh, bisa susah lebih. kalau PCE ya? PCE satu kan? Oh ya aman berarti. Oke nih Mas Ratno, ini wah luar biasa sekali sih pipa-pipanya. Wah banyak sekali nih, tapi tetap rapi ya Mas? Tetap rapi, tetap presisi, Mbak. Tetap rapi dan presisi. Oke, terima kasih banyak Mas Ratno. Buat kakak-kakak yang mau tanya-tanya langsung aja ke Ratno Kaca Aquarium.
kita mau instalasi pipa. Konsep kita itu untuk aquascape ya. Jadi pipanya itu kalau bisa kita nggak begitu kelihatan, disembunyiin. Jadi nanti aksesorisnya aja yang kita tampilin. Ya. Oke. Nah, nanti tampilannya ini full. Pemandangannya luas sekali, nggak ada pipa-pipa yang kelihatan. Ya, beda yang lain, kita simple, minimalis. Kita nggak menampilkan pipa yang terlalu banyak gitu. Progresnya udah kelar apa ini? Sudah kelar. Ya, tinggal kita pasang aja. Oke, gimana nih kok? Konsepnya apa nih kok sekarang kok? Konsepnya ini buat aquascape ya. Jadi kita bikin seminimal mungkin. Minimalis mungkin ya. Wah, ini ada titik khusus nggak sih kok sebenarnya untuk aquarium maker dari pelanggan sendiri nih? Nggak juga ya, untuk pasti kan kadang orang tuh bingung kok kalau masak sendiri atau gimana. Ada tips and triknya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya konsepnya kan cuma indah. Oh, indah. Indah kita pilih pipanya mau kemana, itu aja. Gitu. Kan rata-rata kalau akuarium pada umumnya itu kan filter tuh di atas kan bro? Kalau dulu ya. Oh iya. Sekarang gimana nih kok? Konsepnya kenapa sekarang pada di bawah dan nggak kelihatan tuh? Kalau di bawah pasti filterisasinya lebih besar. Oke. Kedua, lampu medianya lebih banyak. Oh gitu. Dan yang terakhir bisa menambah keperluan lainnya, misalnya tambah Oke. Wah, mantap juga ya Koyo, dan penting low maintenance juga kan buat teman-teman yang mau punya aquarium di rumah, mempermudah juga. Apalagi nih kok, kalau dari ini kan sistem baru ya kok di dunia aquarium. Jadi kalau kok sendiri banyak ngelakuin orderan tuh yang gimana sih kok kalau request kayak gitu? orderan pasti low maintenance. Tetap low maintenance Dan ya? estetiknya dapat. Estetiknya juga dapat, apalagi dengan pipa-pipa kayak gini ya kok ya. Ini berarti tinggal apa nih kok? Coba boleh dibantu jelasin nih kok. Kan kayak air keluar, masuknya gimana nih kok? Oh jadinya di bawah Airnya semua? masuk, Oke. langsung ke chamber pertama, disaring, Ini chamber pertama, oke. disaring, Iya. udah bersih, ditembak kembali. Oh, berarti nanti pakai panjang sini ya? Iya. Oh. Tapi kita sembunyikan ke belakang. Oh, Justru sembunyi. Wah. Justru kita nggak mau kelihatan pipanya. Loh. Gimana nih Nah, kok? dari depan tuh, Coba. dari depan tuh pipa-pipa tuh kayaknya nggak ada kesannya. Iya benar sih, kosong Iya. sih, benar. Iya. Berarti ada beda ya? Oh, Iya. pipanya diputerin ke belakang. Wah, gila, gokil. Wis. Terus apa lagi nih kok yang bikin beda lagi nih kok? Nggak ada pipa di atas akuarium, nggak ada Iya. box juga, jadi view-nya tuh luas. Oh benar, apalagi kan buat teman-teman yang mau dia udah bersih Di gitu. mana kita kantor. setting aquascape, tapi kelihatan ada box. Iya benar. Iya kadang kan ada di atas ada di samping nih kok. Oh. Ini Terus kita benar-benar. mau bikin sepertinya di alam. Wih, banget nih, gak sabar ya tunggu hasilnya. Terus tuh untuk tantangan tersendiri nih dari Java ini kan ada filter. Menurut kok susah gak sih kok? Oh, enggak sih. Enggak? Enggak. Kecil sekali ya? Kita bikin mudah aja. Wih, ini nanti ini apa aja nih kok? Wah ini beda dari yang lain, konsepnya pipanya nggak kelihatan nih dari pelanggan sendiri. Terus apalagi ya buat pertanyaan orang awam pada umumnya tuh, tapi dengan konsep kayak gini nggak perlu keras-keras juga kan kok sebenarnya? Atau emang Sebenarnya sering kuras keras terus? itu bukan beban ya. Kalau orang hobi tahu kuras itu sebenarnya meriset air yang lama ke baru. Jadi tanaman ikan itu lebih fresh. Oh gitu, tapi tetap ya, berarti walaupun ini low maintenance, tetap juga dimasukin air lagi, atau gimana itu ya kok ya? Wah luar biasa, oke kok ini dilanjut lagi kok, maaf. Terima kasih atas waktunya, pelanggan.
Oke, nama saya Doni Maulana dari MG Aquarium. Ini tank kita yang ada di booth Java. Ini kita pakai akuarium Vivaria Optic Clear 120/60/60. Ini kita ubah lagi. Nah, untuk bentuk kabinet kita nggak seperti biasa ya. Biasanya kan kotak. Nah, terus juga untuk pintu kita juga sliding. Ini sama ini kita ada controller lampu di sini, bisa nyalamatin. Nah, untuk detail pipanya kita simple ya, kayak gini. Ini untuk tantangan tersendiri kalau untuk kita itu di sistem sound filternya ya, karena kan ini beda. Biasanya kita pakai wet dry, di sini kita nggak pakai. Nah, ini kita pakai filter shock di sini. Ini juga bahannya dari akrilik semua untuk sound filternya. Paling untuk tantangan sih cukup lumayan sih. Tapi ini kita bisa kerjain sih, masih aman. Paling itu aja. Nah, mungkin ada Mas Doni. Gimana nih Mas Doni? Senyumannya manis sekali. Gimana Mas Doni? Udah selesai kamu? Udah selesai? Wah, kayaknya paling pertama nih selesainya nih MG Aquarium. Tuh, buat kakak-kakak yang mau lihat, ini sudah jadi akuariumnya, perpimpaannya luar biasa sekali. Boleh dikasih tahu Mas Doni apa sih yang beda dari yang lain atau konsepnya apa nih Mas Doni? Kalau untuk akuarium kita konsepnya itu hidden water flow. Hidden water flow. Iya sih, gak kelihatan ya perpimpaannya ini mana nih maksudnya nih? Gimana? Kalau ini air masuknya tuh di bawah sini. Di bawah. Oh, ini tuh ada pipanya dalam sini? Enggak, ini dabelan kaca. Oh, dabelan kaca, terus ini turunin. Tapi pipanya kan di sini. wah, ini benar-benar disembunyiin banget ya. Wah, kalau tadi ada yang di belakang, ada yang di samping, ini disembunyiin di bawah. Tuh, gimana coba pipa disembunyiin di bawah nggak kelihatan juga. Ada nih Mas Doni. Terus lanjut lagi Mas Doni, apa lagi nih? Ini beda dari yang lain nih, udah paling cepat, paling beda juga. Pemipaannya gimana nih Mas Doni? Kalau untuk pemipaan kita standar ya. Standar, nggak yang terlalu itu banget lah. Oke, tapi tetap safety ya pastinya ya. Ini kok bisa konsepnya disembunyiin gini berarti di dalam sini? Iya, di dalam sini. Kayak aku nggak kelihatan nih Mas Doni, gimana nih? Oke, jadi emang bener-bener nggak ada, jadi bersih ya. Di samping nggak dilubangin, sama juga dilubangin tuh. Ya loh. Overflow-nya, wah. Siapa? Terus apa lagi nih yang bikin beda nih Mas Doni? Ini bisa di Dari bentuk kabinet ya. Oh, bentuk kabinet, iya betul, benar. Coba bentuk kabinetnya gimana Mas Doni? Ya kedengeran. Konsepnya mau apa nih? Oh, kayak Avenger gitu ya? Iya, apa gimana nih? Bapak udah di mana? Tampak apa nih? Loading dock 10 ya. Terus apa lagi nih Mas Doni yang lebih unik sih, lebih oke sih? Oke Pak, Terus sebentar ini ya Pak. ada lampu. Oke, wah, sekali sentuh aja nih. Nih, coba nih sekali sentuh gimana nih kamera nih? Sekali sentuh aja nih. Wih, nyala. Mati aja. Mantap. Terus apa lagi nih Mas Doni nih? Ini model pintu ya, ini sliding gitu ya. Oh, sliding. Jadi juga nggak makan tempat juga ya. Oke, ini mungkin coba aku sliding. Wih. Oke, berarti udah. Nah, ini apa nih? Gimana keluar input outputnya pipanya ini gimana nih? Kita dari bawah kaca yang tadi saya bilang. Dari bawah kaca sini. Dari bawah kaca, tapi dari samping sini ya? Enggak, dari bawah sini. Kalau samping sini, ini masuknya dari sini nih. Oh, ini ada lubang nih. Oke. Turun nanti ke bawah kaca. Oh, gitu. Kalau mesin kita lewat sini juga. Mesin juga lewat situ juga. Wah, kita menyembunyikan sesuatu nih. Waduh. Bener-bener nih. Keren banget sih. Jadi kelihatannya clean ya. Clean. Jadi gak ada keganggu apa-apa nih. Bener-bener. Dan ini saya juga beda. Ini terlalu banyak nih. Lemnya diganti. Bongkar ya. Wah, luar biasa sekali Mas Doni.
Apalagi Mas Doni, kalau masalah perawatannya kayak gini tuh gampang apa susah sih Mas Doni? Kalau perawatan sih gampang. Ini ya. Kita sudah cari prosedur. Ya. Gampang. Udah aman ya berarti ya. Biasanya perawatan itu gimana? Kita harus kalau menguras apa? Tinggal apa nih? Proses pengurasan nih, kayak aku kan nggak ngerti nih kayak gini. Cara ngebukanya atau gimana kalau kita lagi mau nguras gimana? Ya. Oh, stop run itu, ini ada sambil lupa lagi berarti ya? Oke. Untuk maintenance sambil runnya ini tinggal itu aja nih. Stop run di sini buat close chambernya. Oh. Nah, ini kan rata-rata sendiri nih ya. Menurut Mas Doni sendiri gimana? Ada filter yang bentuknya kayak gini, biasanya kan kaca biasa ya? Kalau ini rada sulitnya karena yang pertama kan bahan dari akrilik ya. Iya betul, Terus akrilik. yang kedua biasa kita kan ada wet tray ya. Betul. Ini kita nggak pakai wet tray. Oh, Kita pakai oke. filter soft. Oke. Paling gitu. Oh gitu ya, tapi ya bisa lah ya dari tim MJA ya. Wah luar biasa sekali. Ini kalau dijual ini misalnya berapa nih Mas Doni? Kalau untuk ini untuk harga nanti lah ya. Oh nanti, langsung hubungin aja ya. Langsung hubungin Mas Doni ya di sini. Oke deh Mas Doni, terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, jadi ini dia ada kejutan lagi. Kejutannya itu adalah gua bekerja sama dengan beberapa aquascape untuk mengerjakan akuarium-akuarium yang ada di sana. Jadi aquascaper yang kita ajak ini adalah aquascaper terbaik, nggak cuma di Indonesia, tapi ini adalah aquascaper terbaik di dunia. Ini kayak Mas Yoyo juga pernah juara dunia, Om Dama juga pernah juara dunia. Kalau Obisa ini adalah salah satu pedagang aquascape yang bisa gue bilang juga nomor 1 sih di Indonesia ini. Dan ada dari Mekar yang ini juga udah puluhan tahun juga main di dunia aquascape. Apalagi kalau aqua air ya, kalian pasti sering lihat lah aquascape di dunia artis ini banyak banget yang dikerjain sama dari aqua air. Dan yang bikin bingungnya lagi dan bikin kejutannya menurut gue itu aquascapernya juga nggak ngerti bentuk akuariumnya kayak gimana. Sekarang udah selesai. Berapa jam? Enggak, lu paling cepet sih. 2 jaman lah bro. 2 jaman? Ya kurang lebih 2 jam 3 jam. Oh 2 jam 3 jam. Jadi kalau buta kayak gini memang biasa ya? Ya karena kan kalau lu benih, pasir kan. Nah lu tadi gua pakai apa namanya? Cloudy treatment sih. Ini cara ngecipnya gue pakai cloudy treatment aja. Habis ini tuh tadi habis kita kasih cloudy treatment biasanya sih 2 jam bening sih. Coba Pak, jelasin Pak, konsep gimana Pak? Nih gue bikin gaya natural bro. Jadi karena
konsep awal gue pengen taruh ikan arwana. Gue bikin supaya area atasnya lega nih. Area renang lah ya. Area renang, karena kalau ada kayu di sini, dia takutnya sisiknya copot, nabrak, ekornya robek kan. Jadi gue padetin di bawah deh biar hijau. Terus gue sempet kaget juga nih pas datang nggak ada area belakang sunblast. Oh iya, lu biasa pakai sunblast ya? Iya, akhirnya gue bikin biar bisa 360. Oke. Nah, jadi kayak partisi lah. Oke, kalau tanamannya apa aja nih, Mak? Tanaman banyak sih jenisnya ini. Salah satunya ini Cryptocorin Sunset. Ada Subulata, terus ada Gigantea, ini Subulata juga, ini Ericolon, terus ada Kadaka, ada Valisneria juga di sana. Banyak sih bro. Beberapa tanaman yang harus, sebagian sih nggak perlu di maintain karena dia numbuhnya melebar ke samping. Sebagian ada yang perlu di trimming. Yes. Oke, berarti ini emang di set yang lo maintain karena emang fokusnya mau di ikan. Yes, betul. Oke. Kalau bawah tadi pakai soil apa nggak, Mak? Gue kasih soil dulu, setelah itu gue kasih pasir biar kontras. Oke, jadi soil tutup pasir. Ya. Baru soil dulu, baru tutup pasir. Baru planting. Planting, soil, planting, baru tutup pasir. Oke. Jadi bikin aquascape ternyata nggak susah juga ya, Mak ya? Nggak juga sih kalau udah biasa. Iya, kalau dia cepet aja bikin kayak gini, keren ini, cuma 2 jam. Ya kan? Jadi kalau gue ngerjain mungkin bisa sehari sih. Oke, jadi kalau misalnya lu bikin aquascape itu berarti memang harus nyesuaiin sama ikan. customer. Ya, sama customer maunya seperti apa, nanti gue kembangin. Oke, jadi Dama ini kalau nggak salah siak itu yang CIPS ya, Maya? Ya, ini CIPS. Oke, kita sekarang jelas lagi. Oke, gue ulang ya pertanyaannya. Oke, ini jadi adalah profilnya dari Dama. Yang ini yang pertama nih, Mak? Ini waktu di China ya, di 2017, CIPS. Oke, CIPS. Ini kompetisi online atau kompetisi offline? Kebetulan ini ada offline dan online-nya juga. Jadi di saat kita menang online, kita diadu lagi di sana. Oke. Terus yang kedua nih ISTA, Taiwan. Yes. Offline online? Online. Online juga. Ini online juga. Iya, ini di mana? Taiwan juga. Oh, Taiwan juga. Taiwan berarti ada 2 event ini ya? Yes. Oke. Jadi ini adalah profilnya dari Om Dama. Terus sekarang satu pertanyaan lu, Mak. Lu masih main aquascape apa enggak? Masih, kan lu lihat di rumah gua. Tapi di medsos lu gak ada lu main aquascape ya? Tapi lu masih main? Masih. Masih main tuh. Jadi kalian bisa kontak aja Om Dama. Nanti nomor telepon lu gua kasih nggak apa ya? Siap. Nomor pribadi lu yang boleh. Itu aja nggak apa ya? Ya, aman. Oke deh. Oke guys, kita coba cari lagi yang lain. Sedapatnya saya ketemu sama siapa sih akuarium. Ini dia nih. Ini ada Om Juang Stabil. Lalu kita ketemu lagi Juang Stabil. Ini pasang ya, biar denger ya. Pasang dong, pasang. Lagi santai kan? Santai. Oke. Gua gangguin. Oke. Stabil kan? Jadi gua mau review mengenai produk-produk yang dari Java sama konsep akuarium yang telah dibikin. Terus sama Nusatik dulu. Acara Nusatik gimana menurut lu? Keren sih, ini kayak tahun kemarin. Ini jadi wadah untuk eksplor kita juga untuk berkarya. Dan tentunya kalau nggak ada Java, mungkin kita nggak bisa berkarya di sini. Asik. Itu sih. Gitu ya. Betul. Oke. Ini kayaknya di antara yang lain, yang kelihatan paling bening kayak punya lu nih. Ini kemarin udah kita water treatment pakai si Azo, di water. Terus karena ini ternyata dikasih arwana, kita nggak banyakin Azonya, tapi di situ udah kita kasih bakteri starter dikit biar running dulu. Jadi biar jalan ekosistem. Makin mature, udah kurang dari 1 hari, jadi kelihatan bening. Kalau waktunya lebih panjang, mungkin lebih bening lagi nih. Oh iya benar, pasti makin lama makin bening. Dan memang udah jadi kan. Betul, dan memang keren banget nih scapingannya si Om Dama. Oh ya, ini scapingnya Dama nih ya. Keren banget. Dama ini ngomong-ngomong dia juara, itulah udah baca sendiri lah. Baca sendiri nih. Baca sendiri. Juara 2 internasional nih. CIAC 2017. Ya. Juara 5 ISTA Taiwan, juara 8. Udahlah ini orang gila lah. Dama ini orang gila. Cuman kemarin gua nggak sempet ngobrol banyak sama Dama. Waktunya terbatas ya? Waktunya terbatas, tiba-tiba langsung cabut, emang beliau sibuk banget. Tapi emang kalau kita lihat di akuarium ini, kita yang paling simpel lagi, nggak ada box overflow,
kita main pipa overflow aja. Nih. Oh iya iya iya. Kalau kemarin mungkin kalau yang nggak tahu norak nih. Iya, iya, iya. Pamerin pipa kok di sini. Ya, ya, Tapi ya. sebenarnya ini tuh ada fungsinya, kita kasih purity, walaupun nggak muter nggak masalah, penting dia bisa lewat untuk menghalau kalau ada sisa tanin santiginya. Oh, makanya iya, nggak coklat. betul. Pakai si purigen, apa? Purity, Purity. 500 ml kita taruh di mantis reaktor. Pantesan dia bening ya, karena ada puritinya. Dan disinilah jalurnya. Wih deh. Jadi dia naik dulu, dibagi di cabang, kita pasangin gate valve untuk ngatur debit, baru turun lagi ke sini. Biar imbang, kita imbangkan. Nah, kalau stop run aja nggak bisa ball valve. Jadi kasih gate valve. Oh. Ketemunya biar enak tuh. Jadi flow ke sana dapat, lu atur, kesini dapat, kesininya lu atur juga. Betul. Oke. Nah. Ini saking flow color berarti flow color lah. Nggak ada yang di kanibal kita. ini semua flow color nih ya? Flow color semua. Gokil bisa jadi begini. Guys, ini bisa jadi begini nih. Ini flow color semua nih. Sama juang nggak tahu disulap jadi begini nih. Dan belok-beloknya kayak belok-beloknya kita sesuaiin, nggak ganggu scapingnya, dilihat dari semua sisi enak, presisi. Ya. Tuh. Oke, Di bawah ini juga. Vivario OC toh? Vivario Optic Clear 120 kali 60-60. Oh, nah, gue mau nanya Vivaria. Ya. OC, menurut lu gimana reviewnya? Bagus. Ini rekom kalau kalian memang cari yang harganya worth gitu ya. Oke. Ini cukup oke buat dapetin kaca Optic Clear. Jujur aja kalau kalian mau custom, nggak bisa nemuin harga semurah Vivario Optic Clear. Ya. Memang kalau dari harga sih emang dibanding custom Vivaria jauh banget, tapi ini bagus ya. Siap. Tuh. Terus ini gue mau nanya box. Siap. Box merah-merah ini nih. Ini Java nih. Tapi overall udah kita tes. Ini kan prototype. Yap. Nah, terus gimana? Gue mau tanya reviewnya mengenai si sama akrilik ya. Sama akrilik. Kalau ini benar-benar bisa running sampai bertahun-tahun, worth sih, bagus ini. Gitu ya? Ya, makanya kita doakan ini kalau misalkan nanti kita tes bisa sampai bertahun-tahun, ini rekomen sih. Karena semua bisa kita sesuaikan kan, kayak naruh lubangnya, untuk pipa, untuk kabel lampu, dan lain-lain. Dan ini bisa di-adjust nih. Naik turun, naik level turun. air. Betul. Ya. Contohnya nih, ini bisa dikasih si apa tuh honeycomb nih, ya kan? Ya. Terus ini pakai filter brush. Ini kalau kita mau import lagi kasih Kuriamet. Ya. Bisa tuh. Nah, tinggal nanti kalian sesuai selera mau ngatur kasih panel gini atau ditambahin gimana. Semua harus ada box panel ya. Harus rapi soalnya. Rapi. Betul. Kelistrikan itu mempengaruhi sih. Ya. Kalau pipanya udah bagus, meja kabinetnya bagus tapi kabel berantakan nggak enak. Ya, Nah, betul. Makanya harus disesuaiin. Ya. Tapi ini Juang ini salah satu aquarium maker ternama juga di Indonesia. Ini gokil sih menurut gua gokil. Ada Konten kuda, ya? coy. Ada kuda. Mau bikin akuarium nih. Kamu kuda apa sih? Kecil amat. Ini kan biasanya kuda, ini kuda. Halo. Ih, baik ya. Jangan digigit dong. Oke, ini rencana kan kita mau diproduksi massal untuk si sound filter nih. Kira-kira udah siap belum? Atau ada yang perlu ditambahin atau dikurangin? Mungkin kalau misalkan kedepannya input. Jujur nih, ini ada saran nih. Yang mana? Kelihatan Boleh, nih, boleh. ada kabel saya taruh. Untungnya ada lubang tuh di sini. Jadi bisa naruh kabel. Tapi nanti mungkin bisa dibuatin lubang 50. Oke. Abis ini ya? Om mau buat langsung? Aman. 50 mm di sini. Oh, buat jalur kabel. Betul. Oke. Di sini juga boleh. Oh, iya. Jadi kabel rapi dari sisi belakang. Betul. Dan kalau kita sih, kalau misalnya ini waktu itu kaca nih, bagian ini kita pisah. Biar kalau misalkan mau maintenance ini, itu nggak perlu buka dari sini. Oh iya. Bukanya bisa dari sini. Bisa dari situ. Betul. Siap. Aman nih, masukan nih. Masukannya oke banget nih. Nih. Oke, nanti siap. Kita cobain. Betul. Oke, sementara itu Om Juang sukses terus. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya mau cari lagi aquarium maker yang lain. Siap. Nanti kita tanya lagi. Oke. Thank you ya Om. Oke, stabilkan. Kita cari lagi.
gue kebersamaan dengan tamu spesial gue. Kenalin brother, mungkin nggak perlu sih, cuman kenalin aja. Halo guys, gue Rizwandi dari Aquair Indonesia. Oke, nah buat teman-teman yang nggak tahu Aquair adalah salah satu perusahaan terbesar di aquascape industri di Indonesia. Amin. Dengan event yang sangat besar, mungkin dikasih cuplikan dikit video-video yang sudah dibangun oleh Aquair sebelumnya. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan Aquair di Nusatik hari ini. Nah, ini buatannya Aquair nih. Ya. Oke, ini pertama-tama yang kita tanyain dari Aquair itu, ini konsepnya apa sih, Bri? Jadi sederhana sih, gue kan mau bikin rumah ikan itu buat ikan diskus sama buat manfish ya. Jadi gue perlu ada ruang yang lebih luas untuk ikan gitu. Dan di sini gue bikin temanya itu adalah Jungle Indonesia. Jungle Indonesia. Ya. Oke. Karena kalau misalnya kalian mau tahu, dulu sempat viral banget Aquair itu ada bikin kayak rumah naga ya dulu ya. Ya. Yang kayak apa? Ya, batu-batu. Ya, kayak avatar gitu. Ya. Nah, ini maksudnya dari diversity Indonesia tuh berarti kayak forestnya tuh tipikalnya kayak gimana sih sebenarnya? Jadi gini bro, di dunia aquas itu banyak tema-tema. Ada American style, ada Brazilian style, ada Iwagumi, Jepang gitu ya. Gue sebenarnya lebih suka itu dengan nature Indonesia. Jadi dengan kayak pohon-pohon yang luas, rainforest. Jadi gue bawa ke sini. Di sini juga kita menggunakan sebenarnya bahan-bahan juga endemik Indonesia. Endemik Indonesia. Ya, ada cryptocorin, bucephalantha dan lain-lain yang sebenarnya ini kita banget, Bos. Gitu. Borneo banget ya. Borneo banget. Rimba Indonesia. Rimba Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, pemilihan dari caranya Rizwandi lakukan ini adalah salah satu plants yang sebenarnya sangat-sangat dicari di Indonesia ya. Betul. Salah satunya ada buce ya. Iya, Bucephalantha, cryptocorin dan Ya. beberapa Tanaman tema lainnya. jungle yang di Indonesia tuh selalu dipakai. Ya. Nah, untuk maintenance-nya kayak gini tuh sebenarnya seberapa mudah sih bro sebenarnya buat tipikal yang kayak gini? Iya, sebenarnya kita buat ini karena memang kita pengen bikin yang easy maintenance. Oke. Easy maintenance. Makanya ini sebenarnya udah termasuk yang mudah juga dan bisa di-mix dengan ikan-ikan kayak diskus gitu ya, kayak angelfish. Jadi memang ini udah dibikin semudah mungkin untuk dirawat sama pemain-pemain ikan. Oh, Gitu, Bos. jadi kayak sebenarnya kayak Amazon style ya Ya. sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kayak ikan-ikan tropis itu rata-rata backbone-nya tuh adalah Indonesia dan Brazil. Ya. Nah, dan salah satu yang paling berwarna dan banyak di breeding di Indonesia itu adalah ikan diskus dan manfish ya. Ini manfish yang kayak gini tuh kalau kita bilang apa? Altum Bogor ya, apa? Altum Bogor aja. Altum Bogor. Lawannya Orinoco. Orinoco. Nah, jadi kalau misalnya Ini lokal punya ini. ini bisa gede nggak sih sebenarnya? Bisa dong. Bisa kayak Altum? Tapi yang enggak lah. Beda kalau Oh. langsung kayak jari. Iya, kan. jari. Nah, ini ya seginilah. Gitu. Oh, dia lebih gede sedikit lagi. Dikit lagi bisa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka tropical fish, Altum itu salah satu yang punya apa? Dasinya tuh Iya. panjang ya. Nah, ini kalian bisa cari tipe-tipe Indonesia dan ini juga diskusnya pasti udah di-breed di lokal ya, Bro Ini ya. kalau nggak salah namanya Altum Peruvian nggak sih namanya? Gua kurang tahu malah kayak gitu. Altum Peruvian. Altum Tahu Peruvian. gua ya. Ini sering gua beli di Parung Bogor. Di Parung Bogor, ya. Itu memang tempatnya ya, pusatnya. Nah, ini easy to maintain, stylenya Rizwandi selalu, dan tipe-tipe ikannya juga ini berwarna. Ya. Jadi cocok untuk pembuatan warna yang relatif hijau sama coklat, ini jadi masuk ya warna-warna. Bener, jadi sebenarnya nih selain juga kayu-kayunya juga disusun lebih bisa ikan tuh bisa nyelip-nyelip, tanaman juga dibikin yang tadi easy maintenance, sama ada kontras dari ikannya. Sebenarnya kan manfish tuh, di susu tuh banyak banget ya. Ada kuning, ada merah, biru, hijau gitu ya. Nah ini bikin lebih asik aja sih untuk jadi backgroundnya si ikan itu gitu. Jadi tetap nih, lo punya focal point di ikan, ya aquascape sebagai background gitu. Ini beda dengan konsep aquascape yang murni aquascape yang memang fokus kepada scapingnya. Ini fokus kepada ikan, tapi scaping sebagai backgroundnya, gitu bos. Oke, jadi tetap ada fokus di ikannya. Iya. Iya. Gitu. Oke, nah ini sekali lagi untuk teman-teman yang mau tahu, ini kita akan stock shot video yang cukup panjang buat kalian bisa lihat videonya dan ikan-ikannya. Nah, gue juga mau kasih tahu kalian lagi, ini dari tim Aquair pastinya. Nah, ini kita kasih nomor teleponnya buat teman-teman yang mau bikin scaping bersama Aquair Indonesia. Nah, yang paling terakhir serunya adalah
Aquarium ini sebenarnya kedepannya akan kita bawa ke toko baru. Siap. Di mana, Bos? Di Pamulang sebenarnya. Jadi di Pamulang itu areanya kita akan ambil dari teman-teman punya ini, kita akan taruh di sana untuk berkolaborasi penuh dan akan kita tetap pajang siapa yang membuat dan siapa yang sudah bikin kabinetnya. Akuarium ini juga dari Ratno Kaca Aquarium. Jadi teman-teman nanti kalau mau set up ataupun mau setting bisa langsung bersama mereka-mereka semua di sana. Siap. Jadi kita nanti ngagen aja, Bos. Atur aja, Bos. Atur. Nah, jadi itu aja buat dari gua. Ini salah satu contoh hasil dari Aquair dan pastinya Aquair sudah berkelang buana. Contoh brand besar yang sudah dibikin adalah kalau kalian pernah ke Terminal 3 di Bandara Indonesia, itu hasilnya dari bos gua, Rizwan. Ya. Oke, jadi mau aquascape bisa? Bisa. Landscape bisa? Landscape apa lagi, Bos? Landscape apa lagi ya? Iya. Mainnya sekarang ya? Sekarang mainnya lebih ke landscape karena memang gua sekarang sampai kuliah landscape, Bos. Wih, Gitu. Profesor ya? Ya. Ini jualan lebih gampang nih nanti. Bukan jualan, Bos. Gue butuh ilmunya yang memang ternyata kalau gue pelajari secara sendiri gitu ya, itu lama. Banyak memang art itu harus dimixin dengan fungsi-fungsi ruang dan lain-lain yang memang gue sebagai scaper itu dulu masih awam aja, masih buta. Ternyata sebagai arsitek itu ada lagi nih yang harus dipelajarin lagi. Banyak banget ternyata. Oke, nah dari gue undur diri dulu. Gua Niko dari Java Petco. Gua Rizwan dari Aquarium Indonesia. Dan kita tunggu di kita punya showroom dengan hasil-hasil mereka. See you soon, take care, bye-bye. Thank you. Saya nemu lagi ada satu. Ada Ratno kayaknya. Om Ratno lagi nganggur. Om Ratno. Ganggu waktunya ya? Lagi santai kan? Apalagi buru-buru? Apalagi apa? Enggak kok. Lagi nyantai nih kok. Saya mau tanya-tanya ya. Siap. Waktunya ya. Siap, Boleh dipakai Om? Yo. Kita palak lagi, ketemu lagi satu aquarium maker. Ini salah satu aquarium maker juga ternama di Indonesia dengan Om Ratno, Mas Ratno atau Bang Ratno, siapapun beliau adalah aquarium maker terbaik dari 6 peserta lah ya. Bukan peserta, pokoknya ya udah tau lah Om Ratno. Ya, jadi gini Om, saya mau review aquarium yang Om Ratno bikin. Ini berapa lama kemarin bikin? Persiapannya? Bikin persiapan sekitar 1-2 mingguan lah. 1-2 mingguan? Ya. Oke. Ada kendala apa? Kendala nggak ada sih kok. Nggak ada ya? Nggak ada, aman. Boleh diterangin dong ini konsepnya seperti apa Om? Ini konsepnya sebenarnya untuk aquascape natural sebenarnya Pak ya. Gitu loh. Oke. Ini ada boxnya. Ya. Ini sistemnya box overflow ya. Jadi box flow-nya dari samping. Tapi gue suka banget sama ini Om. Nah, Mas. Tipis ya kok? Tipis. Ini jarang banget ada setipis ini ya. Jarang. Ini berapa senti sih? Ini 2 cm kok. 2 senti tok. Betul. 2 senti, 2 senti. gokil. 2 senti, dia dari atas tok ya? Benar. Bawah enggak? Dari bawah? Iya. Bawah juga? Bawah juga. Oh, bawah juga, atas juga? Iya. Oh, dia disedot ke sini? Disedot, betul. Oh iya bener. Tapi ininya sih ya, ini menarik sih. Jadi kayak nggak kelihatan box overflow-nya ya. Bener. Mas, sama aku mau ini Mas. Ya. Aku mau tanya, boleh kasih masukan nggak review sound filter? Siap. Ini kan kita mau Oke, produksi massal si sound filternya Java nih. Ada kendala nggak sih? Kendala nggak ada sih kok. Ini kan semua kita challenge semua peserta, semua aquarium maker terbaik nih kita kumpulin. Terus kita challenge untuk memakai filter sound yang sama. Nah, ini saya butuh masukan dari mereka-mereka nih. Sekarang sama Mas Ratno saya mau tahu apa kekurangan atau kelebihannya. Boleh dong dikasih komen mengenai ini. Untuk kekurangan nggak ada sih Pak. Kekurangan nggak ada? Nggak ada sih. Oke. Kalau kelebihannya
Kalau kelebihannya udah pasti dong, pasti ada kelebihannya. Gitu ya. Oke. Ini kalau ngeliat ininya nih media bakteria mantep banget nih. Jadi atau ada perlu ditambahin nggak sekatnya atau buat tambahin nggak perlu, ini atau... sudah cukup sih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 chamber nih semuanya. Gitu loh. Ini ada mekanis, biologis, gitu kan udah cukup sih kok. Iya. Terus untuk tatakannya, terus untuk naik turun level airnya aman semua ya Mas? Aman, ini sudah bisa diatur untuk levelnya, level ketinggian airnya. Iya. Wah, ini ngelihat apa pipa-pipanya, jalur pipanya kayaknya rapi banget ya. Ini rapi banget kayak. Rumit tapi diusahakan serapi mungkin. Iya. Kalau untuk flow colornya gimana? Flow colornya boleh dong di review. Okay. Mantap kok. Ada apa aksesoris nggak yang kira-kira dibutuhin untuk kebutuhan plumbing? Ada yang belum ada nggak? Atau apa kali aja kita bisa bilang ke mereka? Kalau untuk plumbing itu sudah komplit sih ya kok ya. Oke. Sudah komplit. Komplit ya? Komplit kok. Mas, ini apa sih toh? Ada ini satu ini cek valve. Ini cek valve. Oh, ini cek valve. Ya betul. Oh, kita pakainya 2 nih kok. Ini ada sebenarnya nih ada arus bawahnya juga. Oh, oke. Arus bawah karena ini pakainya pasir, makanya kita tutup. Oke. Itu tutup, jadi nggak pakai arus bawah. Oke. Gitu. Kalau yang itu untuk dari boxnya itu kok. Oh, itu satu ini, lagi. Box flow-nya. Tuh. Oh, ini ya. Ya. Tapi kalau dia dipakein posisinya miring begini, tetap bisa berfungsi ya? Bisa berfungsi karena ini yang sistem pakai per itu naik turun. Oh. Jadi bukan yang klep, yang katup itu. Benar. Oh, aman. ini jadi aman yang mau dipasang miring pun tetap aman. Jadi saat dia kedorong, pernya kedorong, saat dia ini Betul. kedorong, pokoknya pernya kedorong dia langsung tutup. Iya. Saat dia mati, dia langsung pernya dorong gini, stop. Oh, oke. Jadi posisinya mau miring, mau miring, vertikal, tetap bisa ya? Aman. Oke. Siap. Sama terakhir, saya mau tahu mengenai Nausatic 2026 ini, menurut Mas Ratno gimana Mas? Seru, rame, kurang rame, atau? Pokoknya seru banget kok. Seru banget ya. Ini yang scaping siapa sih? Oh, yang scaping ini. Aquair, Gigi sama Dino. Ini mereka ditandemin sama aquarium maker terbaik sama scaper terbaik dikolaborasi. Ya, ini hasilnya. Mas Ratno, terima kasih banyak waktunya. Sama kok. Ya, sukses terus. Saya mau cari lagi aquarium maker yang lain. Thank you ya, Mas. Oke, kok. Oke, akhirnya ini akuarium dari Wangsa Aquarium collab bareng Mas Yoyo udah jadi. Berapa jam? 2 jam setengah. Tapi kayaknya bukan dia yang ngerjain tadi. Dia yang ngerjain Putra ya tadi ya. Cuma 3 bagian duduk doang tuh nunjuk-nunjukin. Tapi emang rata-rata 2 jam. 2 jam. Kalau emang bikin yang model gini apa nih rata-rata 2 jam. Kalau yang pakai kayu detailing itu. Oke, ini konsepnya namanya apa nih Mas? Ini sebenarnya natural. Tadinya mau Iwagumi. Kayak ada sedikit sentuhan pakai kayu. Kalau Iwagumi? Iwagumi batu. Oke. Berapa anak kecil ya? Oke, ada batu, ada kayu, Iwagumi. Oh. Iwagumi batu. Oh, batu dan pasir aja. Ini natural ya. Natural. Oke. Terus ini juga kalau tanamannya kayak gini nanti bisa berdiri lagi? Oh, berdiri. Oke, ini tanamannya apa aja nih? Ini Mas Yoyo? hair grass untuk tanaman core-nya. Oke, hair grass. Yang belakangnya? Yang belakangnya itu aerocolon warna
yang ini yang merah sedikit itu Rotala. Oke, Rotala. Kalau kayak gini itu tuh Mas Yoyo bikin aquascape itu tuh ngikutin permintaan customer atau ngikutin ikannya atau gimana sih? Saya biasanya di bahan hardscape. Oke, diskusi sama customernya biasanya kayak gimana? Customer biasanya minta gambar, ada yang beberapa customer yang minta terserah. Oke. Lebih susah yang terserah atau lebih susah ngikutin gambar? Susah yang terserah. Lebih susah yang terserah. Bener sekali. Udah terserah deh, saya percaya aja Mas Yoyo. Kan rese ya digituin ya. Gue sih sebel sih digituin sih. Mendingan dia nuntut ya Mas ya? Betul. Mendingan dia nuntut nih. Bayangan lah. Ya, oke. Oke. Gimana nih Mas Yoyo ini untuk acara ini? Kolaborasi, tapi Mas Yoyo sebelumnya udah tahu belum akuariumnya konsepnya kayak gimana? Belum. Tiba-tiba datang. Ya gitu ya. Iya. Gimana menurut saya acara kayak gini? Keren juga sih. Keren. Sama-sama kejutan. Betul. Tapi sebenarnya kan kalau gua lihat nih Mas Yoyo ya, aquascape itu jarang yang pakai sound filter. Mereka pada biasa kanister gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kan? Agak mengurangi untuk pertumbuhan. Lebih maksudnya gimana nih? Itu kadar CO2-nya. Oh. Itu aja sih kelemahannya. Oke, tapi kita bisa akalin dengan pemilihan tanaman kan? Bisa. Oke. Ya, nomor satu sih suhu stabil ya. Ya, oke. 28 lah, kalau bisa. Oke. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu Mas Yoyo siapa, ini dia adalah profil dari Mas Yoyo. Dia waktu itu sempat jadi juara 1 kontes aquascape. Yang ini di mana, Mas? Yang Jepang. Bisa coy. Jepang coy. Nggak kaleng-kaleng nih temen gua nih, ya kan? Oke, juara dunia. Oh, ini juara dunia ya? Ya, yang champion ya satu. Oke, oh ini juga juara dunia, juara 3 ya? Tapi ini dunia juga? Jepang. Jepang juga? Ini Jepang juga? Wow, gila. Ini adalah prestasinya dari Mas Yoyo. Kalau mungkin kalian taunya Mas Yoyo itu cuman yang ada di Irfan Hakim. Nah, kan? Mungkin taunya di Irfan Hakim, tapi inilah adalah profil dari Mas Yoyo. Dia adalah salah satu juara dunia aquascape yang membanggakan Indonesia. Oke, jadi thank you banget Mas Yoyo. Thank you ya. Sip. Jadi sampai jumpa. Bye. Hari ini udah final, hari terakhir. Untuk Aquarium Maker, saya mau tanya-tanya sama mereka, mau review seperti apa dari sound filter, produk-produk yang dipakai, dan gimana sih acara nusatiknya. Ayo kita cari. Kita mulai dari mana ya? Ini ada kebetulan pas lagi lewat, kita panggil aja langsung. Siap. Ini ada Erik dari Wang Aquarium. Jadi kita ke sana. Boleh. Mana. Ini akuarium, salah satu aquarium maker ternama di Indonesia. Sekarang gue mau nanyain sama lu di sini. Oke, ini akuarium lu ya. Yep, betul. Gua mau tanya pertama, gimana acara Nusatik 2026 menurut lu? Jujur apa gimana? Boleh jujur, boleh bohong, terserah lah. Ya kalau sekarang sih mungkin nggak sekredit yang beberapa tahun lalu sih ya. Oke. Cuman ya tetap oke sih. Oke, mungkin karena ada efek demo atau bener, efek demo sama dolar naik kali ya. Ya dolar naik, bensin naik gitu kan. Ya itu yang didemoin sama mereka. Tapi overall menurut gue sih hari Minggu dia hari terakhir ya. Iya, tetap rame sih. Tetap rame sih. Nah terus udah gitu, gue pengen review dong. Apa tuh? Gue pengen tanya-tanya sama lu mengenai filter SAM. Ini masalah pembuatan instan nih. Ya, ini lu ininya berapa, persiapannya berapa hari? 3 hari? 3 hari? Gokil emang. 3 hari. Soalnya kan sampai yang di sini aja, live settingnya aja masih lumayan ribet nih. Iya. Ini masih kena geruduk lah, tim masih banyak banget di sini. Iya. Terus gue mau nanya dari sound filter kita nih, sound filter Java, menurut lu gimana? Ada poin plus, poin minusnya apa? Poin minus dulu deh, kita bahas minusnya dulu, baru kita ambil plusnya. Siap. Kalau poin minusnya mungkin karena ini kan masih prototype ya kalau nggak salah ya. Betul. Prototype. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin masih belum kenceng kali ya. Masih cuma itu aja sih. Itu aja. Iya, tapi selain
setelah itu plusnya ya samnya fleksibel. Jadi ada beberapa tempat yang bisa ditutup, dinaik turunin tuh gampang banget. Buat setel si tempat media-media filternya udah ada, udah enak banget gitu. Terus kita rubah nih dari yang sebelumnya udah ada tingkat-tingkatan. Sekarang kita pakai si sok. Udah ada tempatnya langsung. Ya. Simpel banget ya. Udah tempat langsung. Buat mekanis. Sejauh ini sih oke sih. Kalau dari produknya sendiri gimana? Produk bahan. Produk media bakteri, pompa. Udah nggak perlu tanyain lagi om. Kalau produk bakteri udah oke lah. Gitu ya? Iya dong. Udah buat apa lagi? Kemarin ditaruh airnya butek. Kita jujur-jujuran butek semua. Terus ada cairan dari Java juga. Pakai apa kemarin ya? Itu jangka waktu 2 jam doang loh. Oh, yang kalau di water itu benar. Cuma 2 jam doang. Oh iya. Cuma 2 jam lah. Dia 2 jam langsung ngikat semua. Clear. Penting. Iya, yang penting satu kuncinya begitu dia masukin Cloudy yang tadi cairan itu. Kapasnya ganti dulu 1 kali. Oh iya, mekanisnya harus diganti karena dia langsung penuh tuh. Benar. Iya. Itu aja kok. Yang lain oke banget. Berarti secara ini kan filter rencananya dari prototype gue pengen kayak produksi massal nih. Oke, siap. Berarti udah bisa dong? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Boleh. Nanti kita coba produksi massal si filter sam akrilik ini. Ya, lebih mantap lagi kalau bisa request warnanya, gonta-ganti warna. Gitu iya kan? Iya. Ada lampunya dong. Itu mah dari kabinet aja. Ini warna warna akrilik. Si akriliknya. Oh iya, gue kira warna ini, gue ngeliat di warna lampunya. Tapi ini keren banget sih. Ini exhaust ini buat apa sih? Oh. Nah, yang pertama ini kontrol panel. Nah, kalau biasanya kan aja bisa ditarik coy. Kontrol panel aja ada akriliknya juga guys. Nanti boleh di ini sih. Iya, kontrol panel kan rata-rata kan kalau kabel-kabel berantakan ya. Terus yang kedua, satu lagi yang paling sering tuh adaptor panas. Betul. Yang pertama kita ngelindungin adaptor, yang kedua kita jaga si ininya, lemarinya dong. Lemarinya betul. Iya, kalau dia lembab pasti banyak trouble. Iya. Makanya lu kasih sirkulasi udaranya bagus pakai exhaust ini. Kalau ini sih tambahan aja sih, Jadi mau pakai apapun mereknya atau kayak gimana bisa, fleksibel lah. Tapi dia nggak berisik ya? Enggak dong, nggak ada suara sama sekali. Oh ini keren nih. Aku cobain pakai gituan nanti. boleh. Banyak banget kok di tempat-tempat komputer. Oh gitu ya? Oh, iya. Asli keren. Simple. Keren. Mantap. Terus satu lagi. Yang terakhir gue pengen review lampunya. Ini RGB 2, Vivid ya? Vivid 2 ya? Betul. Nah, ini yang menurut lo lampu gimana? Ya, nggak perlu tanyain lagi kayak kita udah pakai di beberapa project sih ya. Kita ketemu dari saya ngerjain di Sentul, ketemu Om Yoyo, pakai produk ini juga. Lampunya oke banget juga. Bisa disetting, mau warna kayak gimana, mau waktunya timer kayak gimana, udah aman lah. Garansi gampang, apalagi Java. Gitu. Udah nggak ribet lah. Sama full color, nggak usah ditanyain lagi dah. Full color, ya. Sama juga. Tes bakarnya di tempat saya. Aman lah. Aman ya? Iya. Oke bro Erik, thank you banyak waktunya. Gue mau cari-cari lagi, gue mau tanya-tanya sama yang lain. Siap. Ya, thank you bro, sukses terus. Akhirnya akuarium dari MJA kolaborasi sama Mekar atau Om Akmal udah selesai. Berapa jam?
Ya lumayan dari jam 11 tadi sampai Jam 10-11 nih kalian bisa lihat kan langsung bening. Lihat semua akuarium pada langsung bening karena di sini kita nge-cheat. Gimana? Tapi sebelumnya udah pernah pakai Azuk di treatment belum? Oh belum pernah. Gimana melihat Azuk di treatment? Iya keren, keren banget. Langsung bening hitungan jam. Iya bening. Dalam hitungan jam itu udah bening aja. Jadi enaknya sekarang udah bisa kita review nih. Ini sekarang kalau tanamannya dipakai apa jadi Om? Ini kita pakai sengaja kita menggunakan moss ya untuk kardia karena untuk menghindari maintenance untuk trimming ya karena dia akan jadi karpet aja jadi gembel dia nggak manja. Terus ini Bolvitis ya tanaman yang cukup kuat untuk di aquascape, kemudian tanaman bucek. Iya bucek. Cuman yang cukup unik di sini itu nggak pakai pasir. Dia nge-cheat juga, gua tahu biar cepet bening. Alasan pakai apa nih Om? Kita menggunakan triplek yang kita sudah pakai pasir, yang kita sudah rekatkan. Ini hanya untuk mengikat moss. Karena moss kan jenisnya fun. Dia bisa menempel di media. Enggak perlu soil. Tapi tripleknya nanti hancur apa Om? Enggak, karena dia sudah di coating lah ya. Coating, iya. Udah dilapisin ya? Iya, di coating. Udah dilapisin. Oke, ini tadi pengerjaan 2 jam karena udah di-prepare duluan dia. Ya kan udah di-prepare. Tapi gimana menurut Om acara ini Om? Bikin kayak gini yang bareng-bareng rame-rame. Keren. Saya baru ngerasain suasana seperti ini. Jadi keren deh. Kita bisa berkolaborasi dengan aquascaper yang keren-keren juga sih. Terus akuariumnya juga beda-beda semua ya? Beda-beda ya. Akuariumnya beda-beda semua walaupun 120 tapi beda-beda semua. Om Akmal posisi di mana sih? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Ya. Oke, ini dia hasil karya Om Akmal. Jadi kita next bahas yang lain. Saya nemu lagi nih sama Mas Dodi dari MJA. Saya mau tanya tentang sound filter dan lain-lain tentang acara Nusatik ini. Lah, mana orangnya? Oh, ini nih Mas Doni nih. Ini salah satu aquarium maker terbaik Mas Doni. Oh, iya. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh dipakai Mas Doni? Kita palak lagi waktunya. Dengan semua filter SAM yang sama, tapi boleh berkreasi seliar-liarnya lah, istilahnya begitu. Nah, aku mau tanya untuk sound filternya kira-kira menurut Mas Doni gimana Mas? Ini dari MJA ya? Ini untuk sound filter sih udah oke banget ya. Oke. Ini udah oke banget. Oke. Paling cuman satu yang belum kita terbiasa ya. Apa tuh? Biasanya kan kita selalu pakai wet dry ya. Betul. Karena ini kan flat ya. Flat. Cuman pakai filter shock. Mekanisnya. Ya paling belum terbiasa itu aja sih. Belum terbiasa itu. Ini ada input nggak? Masukan? Kalau masukan ya paling itu aja sih, yang wet dry. Wet dry ya? Oke, nih. berarti kita bikin tinggi, kalau bisa, terus kita kasih wet dry, kalau perlu double penyaringan kali ya? Betul. Ada wet dry-nya sama filter shock-nya. Betul. Atau ya kayaknya 2 cukup ya? Terus ada lagi nggak Mas? Kira-kira inputnya? Sementara ini sih udah cukup sih. Ini kan kita udah puas juga ya. Ini kan hasil Mas, boleh dong Mas, di ini Mas, kita buka yuk. Wih, set deh. Ada touchscreen-nya guys. Coba sini. Touchscreen ini ya, pencet ya. Iya. Ini kita matiin. Ini kita nyalain nih. Anjay, MJA Aquarium Mas Doni kreasinya. Oke, Mas, ayo gimana? Yang dari sini ya. Ya. Oke. Ini pipa-pipanya. Ini karena kita kan sebelumnya belum tahu ya ukuran tingginya berapa, jadi bikin mejanya sebenarnya rada terlalu pendek sih. Oke. Tapi ini ada gapnya lagi nih, ini kaca ya Mas? Ini kaca. Ini sebenarnya pengen kita pasang lampu juga, tapi karena waktunya nggak cukup jadi ya nggak kita pakai. Oh gitu? Iya. Ini persiapannya berapa lama?
Ini kalau untuk kabinet itu lumayan lama sih. Kabinetnya Kabinet sama akuarium terutama ya. Tapi ini kalau saya lihat kabinetnya sih paling naksir gue sama kabinet ini. Karena kabinetnya menurut gue ini keren sih. Ini apa sih Mas? Besi ini, apa? Kalau untuk rangkanya, gini kita pakai holo galvanis. Holo galvanis. Ini covernya aluminium composite panel. Oh, ini keren banget loh. Ini kalau kalian perhatiin ya, waktu kemarin kan kita udah sempet ngoprek-ngoprek nih si video. Ini pipa-pipanya tuh nggak ada loh. Jadi ininya ini sendiri. Ini kita bongkar makanya nih, karena kita pengen konsep hidden water flow. Oh. Hidden water flow. Jadi sebenarnya di atas tuh clean, nggak ada pipa sama sekali. Nggak ada. Nah itu dia, keren banget ya. Oke. Terus lanjut mas. Ini ada apa nih? Ini tempat lampu harusnya. Ya, ini buat lampu sama itu kan ada pipa turunnya tuh di bawah. Iya. Dasar. Tapi ini kaca. Kaca. Terus dia kuat di nopang akuarium. Ya, karena ini cover sih sebenarnya. Oh, ini cuma kalau cover. untuk penumpang ini kan itu ada kakinya. ininya. Oh, ini. Oh, jadi iya. seolah-olah kayak melayang lah, gitu kan. Oh, asli idenya gokil sih, gokil. Kalau dari flow colornya sendiri gimana? Flow color sejauh ini sih dari aksesorisnya kira-kira ada yang wah ini harusnya ada yang bentuknya seperti ini nih atau apa gitu. Ada atau semuanya udah komplit? Udah komplit sih. Udah komplit. Sejauh ya? ini komplit. Oke. Terus mau nanya lagi, ini kemarin yang desain scapernya kalau dari Mas Doni di-combine sama Mas Akmal ya? Betul. Oke, ini konsepnya Mas Akmal. Ini dia aquascape. Jadi memang masing-masing dia beda-beda. Jadi di Aquarium Maker kita challenge ini ternyata ini salah satu yang liar juga nih idenya. Karena dia nggak ada pipa di sini, ternyata dibongkar ini di double lagi berarti ya? Di double, ini 3 lapis kacanya. Oh gitu? Iya. Makanya ini berat banget kalau nanti diangkat. Oh gitu? Berat banget. Terus ini juga sebenarnya overflow-nya dari samping sini. Ini dia ngambilnya dari mana sih Mas? Dari bawah sini. Oh di bawah. Bawah naik ke atas, nanti turun ke dasar kaca. Oh berarti ini semua air sampai bawah ini semua? Cuman sampai sini aja. Oh di stop sampai sini? Sampai sini. Oh oke. Gila, gue sih belum kebayang ininya gimana. Asli sih tapi keren. Satu lagi dong saya mau minta bantuan reviewnya dari Mas Doni untuk lampunya gimana Mas? Kalau lampu ini jujur saya baru pertama kali pakai ya untuk kayak gini. Ini bagus banget sih. Yang baru ini pertama bagus. ini yang harusnya ditanya nih. Bagus, terus juga bisa dikontrol juga kan lewat HP. Lewat HP, betul. Betul. Terus untuk secara warna, secara ininya si tanaman kira-kira ini bagus juga, soalnya kan karena bisa kita atur ya, misalnya ini hijaunya kita mau kurangin intensitasnya, itu bisa juga, jadi bisa menyesuaikan sama konsep aquascape-nya gitu. Siap. Memang warnanya kita bisa satu-satu, mau merahnya kita tinggiin, atau birunya, atau kuningnya, atau si hijaunya, emang bisa manual satu-satu. Terus semuanya enaknya kita tinggal pakai aplikasi dari handphone. Ya udah, oke Mas Doni, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses terus. Kita nanti coba dikemas lagi untuk acara Nusatik 2027. Kali aja lah ada ide yang lebih gila dari yang ini ya. Oke, dengan Mas Doni dari MJA Aquarium, ini salah satu aquarium maker terbaik di Indonesia dari semua ini. Ya, beliau salah satunya. Oke, Mas, terima kasih ya sekali lagi.
pakai mic berapa? Mic itu, mic ini DJI. Hah? Mic DJI. Bisa kurang gini mas? Enggak, itu direkam, direcord dari sininya. Mic-nya dipegang. Mana pegang? Hah? Mana pegang? Dipegang itu. Oh udah ya, ada ya di sini. Di tangannya. Ya betul, benar. Karena gini, kan biasanya kalau aquascape itu tadi tuh ada pakai kanister kan. Nah itu masuk PL nggak sih? Kalau ini kan pakai kita Apabila untuk kelas B size 65, kelas D size 65, Asahi Koi Castle, Suzuki Koi Castle, Beko, Golden Koi Center, Diki Sumikono, Golden Koi Center, Hikari Mutsunono, Golden Koi, Koi Sumbe, Koi Castle. Silakan siapa yang bilang itu sudah bisa masuk ke Asahi Koi Castle, Suzuki Koi Castle, Beko, Golden Koi Center, apa aja tuh gimana trik and triknya dibuatkan pemula mungkin. Oke. Udah aman ya. Tapi kalau mau langsung sudah ini ya. Betul. Oke, siap-siap. Mungkin ada trik and trik buat teman-teman yang mau aquascape atau yang udah terlalu mau nih kira-kira aquascape males gue ini gimana nih menurut Bapak nih? Ya, menurut saya sendiri sih konsepnya sih pertama konsepnya dulu aja, kemana nanti yang lain-lain itu diikutin. Oh gitu ya, yang tahu konsepnya gimana kan? Oke. Aja. Biasanya pemula kan udah dalam penata dulu. Nah iya bener Pak, betul. Dan juga harus sabar kali ya Pak ya. Harus sabar, pokoknya pasti harus sabar kan. Oke deh Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin boleh dilanjut. Langsung isikan ya. Oke Pak. Oke, sekarang saya mau cari satu lagi. Ini kebetulan ada Koakyang. Ini juga salah satu aquarium maker terbaik. Ayo, come on. Koakyang, selamat sore. Sore. Ganggu waktunya boleh? Boleh. Siap, boleh dipakai dulu kok. Oke. Kita nemu lagi salah satu aquarium maker terbaik di Indonesia. Ini namanya Koakyang. Saya mau tanya-tanya. Ya. Koko Nustatic hari ini 2026 gimana menurut Koko? Luar biasa. Luar biasa ya? Ya. Rame? Rame. Antusiasmenya bagaimana? Luar biasa sih. Banyak. Luar biasa ya? Siap, siap, siap. Aku mau nanya-nanya ini dong, Kok. Ya. Ini aquarium maker, aquarium Koko ini persiapannya berapa lama? Cuma 3 jam. 3 jam? 3 jam? Karena simpel. Karena simpel? Simpel. Boleh nggak dijelasin? Boleh. Sesimpel apa? 3 jam, guys. Jadi kalau yang teman-teman, ya, itu kan saya udah tahu nih mereka bakal bikin pipa yang rame. Oke. Jadi saya langsung cut aja, saya bikin pipa yang sesimpel mungkin. Oke, gimana pipanya? Jadi pipa. Wah, simpelnya aja begini, ketop keren ya. Rapi ya. Boleh Jadi kok. pipa innya, ya. Saya bikin satu. Sini ke? Turun ke pelampung. Oh. Badan.
Ya. Langsung oper ke sembunyi di belakang kabinet, langsung ke chamber pertama. Oh, ya. Oke, dan sebaliknya yang out ini, tuh kita nembak ke atas kan. Nah, itu dari mesin, kita muter ke lubang bawah. Ya, muter ke sini. Jadi kalau kita lihat look ke depan, agak clean. Iya ya. Ya, jadi ini simple ya, rapi ya. Simple. Jadi kebanyakan customer kan yang suka bingung. Ya. Jadi kita bikin simple supaya mereka ini tahu ini cuman out, ini cuma in. Kalau pipanya rame kan dia pusing ya. Tapi secara estetika tetap keren sih ini. Jadi kayak 1, 2, 3 kayak udah ada urutannya, ada gapnya. Ya. Ini presisi banget sih Koni. Ya. Ini presisi banget ya. Ini tetap outnya dari bawah juga. Betul. Outnya dari bawah. In-nya dari bawah. Juga dari bawah juga. Ya, jadi nggak ada pipa di atas. Oh, bener-bener clean dia ya. Jadi kasih pelampung biar airnya semua nggak turun ke bawah. Betul, ada cek valve. Ini. Ada cek valve juga. Jika listrik mati, yang out itu nggak full, nggak luber turun juga. Jadi dikasih cek valve. Ya. Oke, sama. Nah ini saya mau tanya nih. Menurut Koko, ini kan kita semuanya kita challenge ya. Semua aquarium maker terbaik kita challenge dengan satu filter yang sama. Ada kendala nggak di filternya sendiri? Terus ada input nggak buat kita? Karena kan kita mau coba nih. Kalau misalnya emang ini berhasil, kita mau coba bikin massal. Secara desain udah oke. Oke. Cuman kurang tinggi menurut saya ya. Kurang tinggi ya? Kurang tinggi. Oke. Kalau bisa tinggi kan kita mau sosialisasi Vitosoft. Ya. Nah, bisa di-combine lagi di satu sisinya itu pakai kapas yang wet and dry. Oh, jadi bisa kasih double mekanis. Iya, double mekanis. Terus bisa dikasih wet and dry-nya. Ya. Jadi dia butuh lagi. Oke, itu input juga tuh, boleh juga. Ya, terus ada lagi nggak kok? Kalau bisa, chamber mesin juga lebih gede. Kita bisa mainkan 2 mesin. Oh, oke, Lebih dari 1 mesin. Siap. Ya, bener juga buat yang mau. Tapi 2 mesin pasti lebih aman dibanding 1. Betul. 1 mati, 1 masih tetap jalan ya. Betul. Oke, inputnya boleh juga. Ada lagi kok? Secara look sih udah oke lah. Kalau look sudah oke ya? Oke, bikin tinggi aja dikit. Tinggal dibikin tinggi sama buat gap mesinnya juga lebih gede ya, space-nya ya. Siap. Terus kalau OC-nya sendiri gimana kok? OC ini bagus, kualitas yang bagus ya. Siap. Dagingnya biru. Dagingnya biru. Iya. Clean. Tapi pernah ada masalah nggak selama kau pakai akuarium OC? Pernah ada masalah bocor nggak? Nggak. Aman ya? Aman. Kalau lampunya kok pakai apa? Sama kan? WRGB. Aquawick saya banyak pakai, Chihiros juga banyak pakai. Oke. Kalau dari lampunya sendiri menurut Koko gimana? Bagus. Ini kan bisa dimainkan warnanya. Betul, pakai apps juga. Iya. Jadi tinggal dikasih tinggal timer kita sesuaikan juga aja. bisa kan? Iya. Siap. Koko terima kasih banget waktunya. Sip. Kok Akyang sukses selalu. Ya. Ini terbaik Aquarium Maker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini beliaulah salah satunya. Papan nih berbanding 1 ya Pak? Betel.
Ya, dia curang nih. Orang lain baru mulai, ya kan? Dia udah jadi duluan. Oke, bos, ini konsepnya apa, bos? Tolong diceritakan secara gamblang. Ini Reef Tank Peninsula. Reef Tank Peninsula. Peninsula. Oke, kenapa Peninsula? Karena kita pakai bisa dilihat dari sisi depan sama di sisi belakang. Oh, bisa dari sini, dari depan, dari belakang. Ya. Itu berarti istilahnya di akuarium air laut itu Peninsula. Peninsula. Oke. Nah, spesialnya dari akuarium ini tuh apa nih? Kasih tau dong, spesialnya. Kalau spesialnya ini spesial semua sih. Oke. Sombong kali orang ini. Spesial apa dari akuarium ini? Apa ya? Kita lebih di equipmentnya aja sih. Oh, dia sombong, pamer equipment. Tapi gue suka dari akuariumnya dari Java ini, dari Ponto. Gue suka ini konsepnya itu floating. Dari tadi malam tuh gue tanya, ini roboh kan sih? Iya, gue juga harap-harap cuma sebenarnya. Iya, dia juga takut deh. Ini soalnya yang berbeda itu di sisi kirinya sini nggak ada tiangnya. Nggak ada tiang. Nggak ada tiang. Biar kelihatan full si sam akriliknya kita mau sisio. Oke, gitu. Tapi kalau secara fungsional lebih mudah maintenance juga kan? Betul. Ya, secara fungsional lebih mudah. Oke, sekarang pertanyaan orang awam yang bodoh seperti saya. Susah nggak sih biara koral? Sebenarnya kalau susah, saat kita mau cari tahu tentang gimana kebutuhan koralnya, di parameter airnya, ya. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Apalagi ada barang-barang di belakang ya? Iya. Iklan dulu ya kita ya? Iya, betul. Apalagi ada barang-barang di belakang ini emang barang-barang yang memudahkan manusia untuk memelihara koral. Betul. Betul kan? Betul. Kalau kayak gini nih, step pertama yang gue misalnya mau bikin akuarium laut, step pertama tuh gue harus ngapain? Yang pertama siapin dulu tempatnya. Oke, yang pertama siapin tempat, yang kedua siapin duit, gue udah tahu, ya kan? Pertama tempat, kedua Intinya duit. kalau bisa mau main akuarium, apapun dia, Ya. kuncinya cuma sabar doang. Oke, kenapa harus sabar nih? Karena kalau di laut sendiri ya, kalau yang kita bikin ini kan sebenarnya kita bikin ekosistem. Ekosistem, oke. Ekosistem itu terbentuk kalau misalnya kita harus tunggu. Oke. Jadi ada masanya sampai dia jadi, baru kita bisa nikmatin. Ya. Jadi nggak bisa langsung instan jadi. Kayak lu bikin hari ini, selesai besok lu udah bisa nikmatin, nggak bisa. Oh, jadi ini pun juga sebenarnya Nggak bisa untuk seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita untuk show doang, ini nggak bakal bisa lama-lama. Nggak akan bisa lama-lama. Paling lama 1 minggu kita udah harus kayak bongkar, balikin lagi dia ke tempat yang ekosistemnya udah siap. Oke. Kalau nggak kasihan nanti pasti akan ngaco. Kalau dari koral sendiri biasanya warna-warnanya akan berubah. Oke. Mulai mudar. Lanjut. Terus habis itu step 2-nya ngapain lagi kita? Kayaknya kita harus cari tahu sih, cari tahu dulu mengenai apa yang mau kita pelihara. Kita harus cari tahu si biotanya nih, dia mainnya kepinginnya parameternya di berapa. Oke. Dari suhunya, dari asinnya, tingkat mineral lainnya tuh apa kebutuhannya dia. Kita harus cari tahu dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan bodoh berikutnya. Apakah boleh nggak jangan disender gue takut. Soalnya dia floating nih, Oke. Dari sini Pertanyaan lagi yang basic, banyak orang yang mungkin nggak tahu tentang air laut. Apakah harus bener-bener pakai air laut kita ambil dari Ancol atau enggak? Kalau sekarang sih kebanyakan gue pakai di setup akuarium udah pakai garam, jadi jarang pakai. Garamnya beda apa sama nih? Garam sea salt yang khusus untuk laut. Jadi itu udah ada mineral-mineralnya. Kita ada dari Red Sea, kita ada garam dari Blue Treasure. Kita biasanya udah pakai itu. Jadi kita tinggal campur pakai air tawar. Kita tes dia punya tingkat keasinan. Itu udah bisa jadi kayak air laut. Jadi ikan-ikan atau biota lainnya yang kita mau pelihara udah bisa. Langsung kita masukin. Oke, kita sekarang turun ke bawah. Jelasin alat-alatnya. Jujur aja ya, walaupun gue kerja di Java, gue sih kagak begitu ngerti alat-alatnya ya. Oke, kalau alat-alat biasanya memang di tingkat pertama kita pakai mekanis. Basic ya, itu kalau ini basic ya? Basicnya basic lah. Mekanis, kita pakai si filter shock. Ini kita pakai filter shock karena dia punya micro ininya kecil banget nih, sampai berapa mikron nih? Gue juga lupa. Ya, tapi dia halus banget ya? Halus banget. Iya. Ini baru semalam ini udah hitam-hitam nih. Iya.
udah kelihatan. Nah terus kedua kita ada mesin. Nah ini yang keunggulannya di air laut yang nggak bisa dipakai di air tawar, kita punya protein skimmer. Gunanya? Nah kalau untuk protein skimmer sendiri, dia ini buat mecahin air, jadi dia misahin antara kadar air dengan kadar minyak. Kalau misal amonia, dia buat ngangkat amonia, dan amonia itu kan sifatnya lebih ke minyak ya, lendir. Nah jadi ada lendir-lendir hasil sisa sampah-sampah dari biota di atas. Nah ini dibuangnya sama si protein skimmer. Gitu. Jadi kebanyakan air laut itu lebih lama ganti air. Untuk ganti air, jangka waktunya Karena amonia dibuang. Karena bisa dibantu dengan protein skimmer untuk buang amonia. Ya, kalau air tawar itu amonia diolah. Betul. Kalau ini dibuang. Betul. Nah, terus kedua kita pakai si reaktor ini. Ya, ini isi apa nih reaktor sekarang nih? Reaktor kita isi sama si karbon aktif. Oh iya. Kita isi karbon aktif. Tapi untuk yang si seri Naios ini, si torque ini dia bisa 2. Jadi yang satu biasanya kita isi karbon aktif sama si buat ngangkat fosfat PO4. Oh iya. Nah PO4 itu mineral yang kalau misalnya dia kebanyakan terus dikasih lampu, ini kan lampunya kenceng nih buat pengganti matahari, lumutnya pasti ekstrim. Jadi buat kita nurunin fosfat ya? Ngereduce si fosfat, betul. Itu kita pakai si Rawapos biasanya. Nah terus di belakang baru biologis kita ada Marine Pure. Ya. Jadi itu pembentukan bakteri untuk aerobik, anaerobik, itu buat ekosistemnya berjalan kita pakai Marine Pure. Lanjut lagi. Udah, terus terakhir kita pakai pompa buat return. Nah, ini gue tahu turnovernya pompa air laut itu beda sama air tawar ya. Kalau air laut ini sampai 10 kali ya. Kenapa harus 10 kali? Sampai 15 bahkan. Kenapa harus badai-badai begitu tuh? Karena kalau di air laut sendiri mineralnya tuh pasti lebih banyak. Dan airnya jadi berat. Betul. Jadi airnya lebih berat, jadi untuk mengolahnya tuh harus lebih cepat. Ya kalau di air laut sih begitu banyak kan. Dan ini kenapa pakai chiller? Nah kalau chiller buat pendingin, harus dingin ya? Stabilin suhu sebetulnya. Tapi harus dingin apa nggak? Harus dingin. Harus 25. Minimal 25. 25. Karena kalau mereka kan di laut kan air semua tuh. Kalau misalnya laut panas 1 derajat aja, kayak kemarin pernah kejadian di tahun berapa ya? Itu kayak koral langsung pada bleaching semua tuh. Oke, jadi ini dia nih akuarium dari Bapak Punto. Cuman ini kenapa lampu ini matiin bos? Nyalain dong biar keren. Ini lampunya kenapa mati nih? Gimana gue tahu? Saya matiin. Tadi di situ. Nanti kita nyalain lah ya pokoknya ya. Oke, jadi ini dia akuarium dari Bapak Ponto dari Java Petco, dari Java Reef. Ini akuariumnya tipenya Peninsula. Tadi kan kita habis review tank yang Obisa. Sekarang yang Aqua Cepek. Sekarang kita mau review akuarium kita sendiri. Let's go. Oke, jadi konsep dari tank ini kita mau floating rencananya. Jadi kabinetnya kita pakai tanpa kaki di sampingnya. Soalnya selain kita buat show, kita buat maintenance-nya gampang. Jadi kita kalau mau ngoprak-ngaprik di sini gampang banget. Nah, kebetulan kita pakai filtrasinya dari si Quantum Naios. Jadi ada Quantum 120 Naios, terus kita pakai Naios yang torque itu kita pakai karbon aktif. Nah, terus untuk dalamnya sendiri temanya kita reef tank. Jadi reef tank itu adalah kombinasi antara koral sama ikan. Ya persentasenya di sekitar 70% di biota, di koral, biota koral, 30%-nya kita pakai di ikan. Terus kita juga lagi mau demo lampu ini, Straton. Jadi lampu ini ATI ngeluarin produk terbaru. Jadi si Straton X ini dia tipis banget dan dia nggak panas.
Jadi ini nggak ada panasnya sama sekali. Terus warnanya kayak ngepop banget. Jadi dia tuh kayak mempertahankan warna dari T5-nya dia sendiri sebetulnya. Jadi dia LED, tapi warnanya kalian kalau misalnya ngeliat, warnanya tuh mirip banget sama bulbnya dia yang T5. Kita juga ngasih koral-koral yang lebih banyak orang suka lah, lebih ke general lah, orang suka lebih ke LPS yang rumbai-rumbai daripada kita pakai yang hard coral. Kalau hard coral biasanya rata-rata hobis lebih suka yang SPS, karena kalau SPS itu ada kepuasan tersendiri memang. Jadi si SPS itu biasanya kalau river dia lebih suka ngelihat growth-nya itu sampai seberapa. Terus warnanya bisa diwarnai sendiri, tapi rata-rata warnanya pastel gitu ya, merah muda. Terus biru juga birunya lebih ke muda, warna pastel lah. Itu punya daya tarik sendiri memang. Cuman kalau untuk general umum rata-rata kita suka yang Euphyllia yang rumbai-rumbai. Jadi kita pakai koral-koral yang jenisnya LPS. Dan kebetulan saya sendiri juga lebih suka yang LPS yang rumbai-rumbai. Oke, paling itu aja review tank yang di akuarium laut dari 1 2 3 4 5 6 kita laut sendiri. Yang lainnya air tawar. Tapi beda-beda, ada yang siklit, ada yang untuk arwana, ada yang untuk diskus, ada yang aquascape, jadi beda-beda. Kalau kita laut sendirian, enaknya begitu aja. Jadi bebas, ekspresinya lebih bebas. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Oke, jadi selesai sudah acara ini dan gue jujur aja happy banget karena di sana itu gue juga ketemu banyak orang yang oh ternyata akuarium tuh bentuknya bisa kayak gini ya. Oh ternyata filter itu nggak cuma sekedar kotak, pipa segala macam, tapi juga enak buat dilihat. Terus udah gitu ternyata aquascape itu juga bisa ya buat pelihara ikan. Nah ini paling banyak kejadian pertanyaan yang oh ternyata aquascape ini ternyata bisa ya buat ikan ya. Jadi kan ada kayak si juang itu kita isi arwana, kita gabungkan dengan aquascape. Terus abis itu koakyang, itu kita banyak siklit-siklitan kita gabung juga sama aquascape dan ternyata bisa loh untuk aquascape digabung dengan ikan-ikan seperti ini. Jadi ini dia acara Indonesia Future Aquarium kerjasama antara Java Petco, ada dengan MJA Aquarium, Wangsa Aquarium, Ratno Aquarium, Perairan Stabil. Dan juga terima kasih juga gue ngucapin buat Om Dama, abis itu ada Om Yoyo, abis itu ada Om Obisa, abis itu ada dari Aqua Air, dan yang terakhir gue makasih banget buat Mekar Production yang udah ngeramein acara ini. Jadi gue berharap dengan acara ini bisa menambah referensi kalian tentang dunia akuarium, tentang gimana sih cara piping yang baik, gimana sih cara mendekorasi akuarium biar nggak monoton akuarium cuman kaca gitu doang. Dan gue juga ngasih unjuk ke kalian kalau di Indonesia ini banyak sekali aquarium maker terbaik dan juga aquascaper terbaik. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian suka yang mana. Silakan komen di bawah. Sampai jumpa di next event berikutnya. Bye-bye.